3.000 karyawan PT Freeport Indonesia dianggap mengundurkan diri usai mengikuti aksi mogok kerja yang dilakukan sepanjang bulan lalu. Juru bicara Freeport, Riza Pratama, mengungkapkan pelepasan 3.000 tenaga kerja ini sudah melalui prosedur internal perusahaan yang berlaku. Riza mengklaim Freeport sudah mencoba memanggil para karyawan melalui surat hingga pengumuman radio. Namun 3.000 karyawan ini tidak juga kembali bekerja. Dilansir cnnindonesia.com, Freeport Indonesia tidak lagi membuka kesempatan bagi 3.000 karyawan ini untuk kembali bekerja di Freeport. Dengan mogok kerja ini, aktivitas operasional Freeport terganggu hingga menyebabkan penurunan produksi. Karyawan PT Freeport masih berlangsung. Aksi mogok yang berlarut-larut membuat Kapolda Papua harus turun tangan. Kapolda Papua tiba di Timika hari ini pukul 14.37 waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan Sauri. Saya dari kelompok temanya tentang konflik antar kelas sosial. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konflik yang terjadi pada antar kelas sosial dengan studi kasus PT Freeport Indonesia dengan para karyawan atau para buruhnya. Nah, konflik antar kelas sosial ini menurut Karl Marx adalah sebuah konflik yang biasanya itu bersifat vertikal atau atas dengan bawah, yaitu dengan konflik kelas borjuis dengan para proletar. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia adalah salah satu tambang emas terbesar di dunia yang menjadikan sebuah perusahaan yang berafiliasi dengan PT Freeport McMoran atau McCopper dan Gold INC. Walaupun mempunyai banyak emas, namun PT FI ini mempunyai konflik internal yang cukup drastis, di mana para perusahaannya itu tidak mementingkan kesejahteraan para buruh. Di dalam dunia ketenaga kerjaan ini terdapat salah satu yang masalah yang menjadi perhatian suatu kaum intelektual, aktivis HAM, dan kaum awam-awam lainnya. Namun lebih jelasnya permasalahan ini adalah adanya tuntutan dari para pekerja atau buruh dan karyawan di dalam sebuah perusahaan yang memunculkan gesekan antara pihak serikat buruh dengan para perusahaan yang merasa dirugikan atau menganggap dirinya itu berkuasa. Dan selanjutnya perusahaan PT FI mempunyai pandangan terkait promosi dan eksplorasi yang lebih signifikan terhadap tambang emas itu. Dan sebaliknya serikat pekerja ini melakukan perubahan pada persamaan sistem dalam segi upah, jam kerja, jaminan sosial, dan prinsip K3 lainnya, yaitu kesehatan, keselamatan kerja, atau hak-hak pekerja. Adanya konflik yang terjadi berkembang karena adanya tuntutan pekerja itu yang menuntut kesesuaian upah dan menuntut keadilan yang berorientasi pada kesejahteraan para pekerjanya dan keluarganya. Dan para pekerja pun menuntut bahwa hidupnya harus berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang berbentuk primer ataupun sekunder. Dan di sini lanjut kepada hostility-nya. Hostility-nya adalah ketika usaha yang dilakukan serikat pekerja itu menemui jalan buntu dan itu menjadikan suatu gerakan agar tuntutan-tuntutan itu dapat diterima oleh para yang bersangkutan. Nah, di mana segenap buruh ini melakukan secara eksklusif melakukan mogok kerja. Namun perusahaan berpandangan bahwa itu adalah menyalahi aturannya. Dan perusahaan mengambil sikap memotong pengupahan buruh dan tidak memenuhi perjanjian buruh yang sudah ada dengan para pemilik modal tersebut. Puncaknya para pekerja ini melakukan aksi mogok kerjanya dan pada 11 Oktober tersebut dan berkembang sampai tahun 2017. Namun tidak sampai di sini, teman saya akan menjelaskan bagaimana konflik itu berkembang
pada sampai puncaknya dan pada sistematika konflik tersebut. Apakah konflik tersebut mereda atau konflik tersebut hilang dan tidak ada kelanjutannya, atau konflik tersebut mengendap dan suatu waktu-waktu itu bisa saja menjadi suatu konflik yang lebih besar. Mungkin dari saya cukup, akan diteruskan oleh teman saya Firmansyah. Silakan. Setelah kemudian kita sudah mendengarkan apa yang sudah dijelaskan oleh saudara atau teman kita Ican, saya di sini akan kemudian melanjutkan untuk kembali menjelaskan terkait puncak dari konflik ini, yaitu dimana pada konflik ini yang kemudian menjadi puncaknya adalah pada saat para pekerja melakukan aksi gitu, aksi mogok kerja tentunya yang dimulai pada tahun 2011 silam, tepatnya bulan Oktober, tanggal 11 kalau tidak salah, dengan demonstrasi di areal pertambangan. Di satu sisi perusahaan mengerahkan petugas gitu, jadi pada saat demonstrasi tersebut si pihak Freeport kemudian mengarahkan untuk para petugas militer, Pamofik ataupun polisi resource gitu, yang kemudian dengan adanya pasukan keamanan ini, jadi hal itu tuh mengakibatkan kemudian gitu tewasnya salah satu pekerja gitu yang ada atau yang tergabung dalam serikat pekerja, Petrus Ajami Seba, yang berusia 36 tahun. Beliau tewas gitu saat melakukan aksi spontanitas tersebut, yang tentunya di area pertambangan konflik ya, antara manajemen perusahaan PT Freeport gitu ya dengan serikat pekerja industrial, yang mengalami peningkatan yang awal mulanya mengambang sampai 2017. Pada tahun 2017, selain penembakan yang terjadi gitu, insiden kriminalisasi terhadap anggota atau pengurus serikat pekerja yang kemudian berujung pada pemogokan dengan durasi 5 hari. Namun hal tersebut kemudian dianggap gitu ya oleh pihak pimpinan serta manajer gitu dari perusahaan PT Freeport ini sebagai bentuk mangkir, yang kemudian mereka gitu memberikan sanksi merumahkan karyawan yang sedang mogok tersebut, atau dalam bahasa kasarnya gitu ya, mereka yang melakukan mogok itu dipecat. Oke, lanjut, yaitu sedangkan di dalam perjanjiannya gitu, jika kemudian terjadi sebuah pemogokan, maka gitu hal itu sah dan sudah mendapat keabsahan gitu sesuai perundang-undangan yang ada atau yang berlaku, yakni dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, yang dimana pada undang-undang tersebut tentang K96II gitu, tentang apa sih? Tentang ketenagakerjaan, pasal 1 ayat 23 tepatnya, yang kemudian berbunyi mogok kerja adalah sebuah atau suatu upaya gitu untuk tindakan pekerja itu tuh untuk kemudian menghentikan gitu atau memperlambat pekerjaan. Nah, di mana tindakan pekerja ini tuh direncanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat-serikat pekerja yang lain. Jadi apa sih yang ada pada undang-undang itu berbeda gitu dengan apa yang terjadi. Nah, bahkan setelah hal itu terjadi, manajemen kemudian merombak atau memajukan peningkatan kepada kesejahteraan serikat pekerja. Saat ini dikatakan tapers off gitu, mulai reda gitu. Namun bisa saja kemudian konflik ini muncul lagi sewaktu-waktu, atau mungkin bahkan tidak mungkin juga gitu, bukan tidak mungkin gitu ya, melebar pada konflik sosial yang lain, seperti apa yang kemudian dijelaskan oleh Okezone gitu ya. Laporan tersebut kan kemudian menunjukkan sebuah insiden pembunuhan yang dimana hukum sebagai akibat dari pelanggaran individu itu pelanggaran individu yang kemudian dilakukan oleh petugas keamanan yang ada di Papua. Di situ kan merenggut nyawa, yang dimana pada titik itu sudah bisa
mengakibatkan konflik-konflik lain atau konflik yang terjadi akan meningkat atau melebar ke tahapan-tahapan konflik yang lain. Mungkin sekian dari apa yang saya jelaskan dan Ican jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.